soal KLPPG 2. Apa KLPPG 2? Yaitu kompetensi lulusan PPG yang harus dikuasai guru, yaitu membahas tujuan dan indikator pembelajaran. Jadi kalau piloting 3 itu pesertanya saya lihat PGSD, ada PPKN, PAUD, kemarin BK, begitu ya BK. Yang piloting 3 tidak ada, kemudian penjas, pemasaran, dan kuliner, Bapak Ibu. Nah, kemudian KLPPG 2 itu apa sih, Bu? KLPPG 2 itu isinya adalah nanti Bapak Ibu guru mampu merumuskan tujuan pembelajaran dan indikator yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk mengembangkan peserta didik sesuai dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian, kemudian ini merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran ranah sikap, merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran ranah pengetahuan, merumuskan tujuan dan indikator ranah keterampilan. Ya, ini Bapak Ibu yang harus kita pelajari. Kemudian saya akan mengingatkan Bapak Ibu ya. Akan mengingatkan Bapak Ibu mengenai sebentar. Oke. Mengenai tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran sebentar saya besarkan sedikit. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi indikator dirumuskan dengan kata kerja operasional yang bisa diukur dan dibuat instrumen penilaiannya. Dalam merumuskan indikator perlu diperhatikan karakteristik SKKD. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang CP ya, SKKD melalui telaah kata kerja operasional yang digunakan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kok banyak soalnya itu kok banyak SKKD ya, Bu, pakai KD itu kan kurikulum 2013. Kan kita sekarang kumer Bapak Ibu. Kurikulum 2013 itu masih dipakai di pembelajaran PPG ya sampai tahun 2027. Kecuali baik secara nasional itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu bisa diperbolehkan pakai RPP ataupun diperbolehkan pakai modul ajar. Begitu juga soal-soal masih seperti itu. Kecuali ada beberapa kampus yang nggak boleh pakai RPP modul ajar. Jadi Bapak Ibu yang sekolahnya masih tertatih-tatih, belum pernah mengenal modul ajar, kumer, ya harus belajar ekstra ya. Jadi kalau sudah beberapa tahun sekolahnya sudah kumer, ya jangan lupa yang kurikulum 2013 begitu ya. Jadi penyusunan tujuan pembelajaran yang baik perlu melibatkan unsur-unsur yang dikenal dengan ABCD yang berasal dari 4 kata ya. A itu audien, audien itu adalah siswa, pelaku yang menjadi kelompok sasaran pembelajaran, baik siswa, murid, peserta didik. Nah, itu ya. Eh, Kemudian behavior, kalau behavior itu adalah perilaku spesifik khusus yang diharapkan dilakukan peserta didik setelah selesai mengikuti proses pembelajaran. Jadi, perilaku ini terdiri atas 2 bagian penting, kata kerja dan objek. Kata kerja itu menunjukkan bagaimana peserta didik mempertunjukkan sesuatu, seperti menyebutkan, menganalisis, menyusun, dan sebagainya. Nah, jadi behavior itu biasanya diawali dengan kata kerja operasional, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau masih ingat ya, KKO, kata kerja operasional. Kemudian C itu kondisi, kondisi yang dijadikan syarat atau alat yang digunakan pada saat peserta didik diuji kinerja belajarnya, ya. Kemudian D degree, derajat atau tingkat keberhasilan yang ditargetkan harus dicapai peserta didik dalam mempertunjukkan perilaku hasil belajar. Target perilaku yang diharapkan dapat berubah, melakukan tanpa salah gitu ya. Kemudian dengan baik, dengan benar, oke, ukuran tingkat keberhasilan lainnya. Jadi Bapak Ibu pasti Bapak Ibu ketika modul ajar tuh saya bahas tidak sesuai kaidah ABCD begitu karena memang masih itu yang dipakai ya Bapak Ibu. Oke, contohnya diberikan gambar berarti ini C kondisi. Kemudian em, bahan dan alat-alatnya diberikan gambar bahan dan alat-alat ini adalah kondisi. Siswa audiens kemudian dapat membuat sebuah media presentasi tentang hak asasi manusia. Itu adalah behavior, dimulai dengan kata membuat. Membuat itu adalah kata kerja operasional C6.
ya. Dengan baik ini masuk degree. Ya, Bapak Ibu. Oke. Kemudian saya ingatkan lagi Bu, kata kerja operasional itu seperti apa? Oke. Jadi tingkatan kognitif, kata kerja operasional C1 mengingat, teman-temannya adalah menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta. Ya. Unsur-unsurnya A. Audien, peserta didik yang akan belajar. B. Behavior, perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. C. Kondisi, kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. D. Degree adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Baik, saya akan membahas yaitu indikator pencapaian kompetensi, Bapak Ibu. Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Dirumuskan dengan kata kerja operasional, dapat diamati dan diukur, mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi kriteria dalam merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Satu, indikator dirumuskan dalam bentuk perilaku yang dapat diukur tingkat keberhasilannya. Dua, perilaku yang diukur itu berorientasi pada hasil belajar, bukan pada proses. C, yang ketiga, setiap satu indikator hanya mengandung satu perilaku. Empat, perilaku dalam indikator harus signifikan dengan kompetensi utama. Kemudian, lima, bentuk perilaku yang dapat dirumuskan dalam indikator berdasarkan taksonomi Bloom ya Bapak Ibu, yaitu kognitif, afektif, psikomotor. Baik, saya akan mengingatkan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ingat dengan ini ya, yaitu ranah kognitif. Jadi ranah kognitif ini saya screenshot dari miliknya Kemdikbud ya Bapak Ibu, panduan penilaian. Yaitu ranah kognitif, mengingat C1 teman-temannya adalah kenali, mengingat kembali, membaca, menyebutkan, melafalkan. Kemudian C2 memahami. Nah, teman-temannya C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi. Kemudian mencipta itu C6. Oke Bapak Ibu, saya kasih waktu 30 detik ya, atau 1 menit. Coba Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu hafalkan lah 1 menit saja. Oke, baik. Sudah kira-kira sudah mulai hafal ya, Bapak Ibu sudah paham. Oh, ini di sini. Oke, baik. Bapak Ibu bisa menjawab di kolom chat ya soal-soalnya. Di saat siswa berhadapan dengan pembelajaran tentang masalah globalisasi, maka sebagai pendidik, sikap yang sebaiknya diterapkan kepada siswa dalam pembelajaran PKN di SMA. Kira-kira yang mana? Karena kalau pelajaran PKN itu kadang-kadang sama dengan soal SJT, Bapak Ibu. A. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan sikap dari dampak negatif dan positif globalisasi. B. Mengidentifikasi tentang dampak negatif dan positif globalisasi. C. Mencatatkan dampak negatif dan positif globalisasi. D. Mendiskusikan tentang dampak negatif globalisasi. Ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau ada soal-soal semacam ini ya, pasti pilihlah yang memberikan kesempatan kepada siswa, kemudian yang siswa itu dilibatkan. Nah, begitu. Saya lihat dulu jawabannya Bapak Ibu. Bu Afita A, Bu Indra D, Bu Ratna A, Bu Adana D, ADA. Oke. Bapak Ibu, jadi ada mana yang memberikan yang paling banyak melibatkan siswa, yang A atau yang D, begitu ya. Kalau mengidentifikasi dampak negatif cuma mengidentifikasi aja tidak ya, karena siswa di sini adalah
sikap yang sebaiknya diterapkan kepada siswa dalam pembelajaran PKN di sana tentang masalah globalisasi. Jadi yang jawabannya adalah iya, jawabannya adalah A. Kenapa Abu? Alasannya kenapa? Karena yang A itu lebih memberikan siswa kesempatan ya untuk menentukan sikap dari dampak negatif dan positif globalisasi lebih dari berdiskusi ya. Setelah berdiskusi menentukan sikap gitu. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Saya mengingatkan lagi unsur-unsur yang merumuskan tujuan pembelajaran hendaknya memenuhi kaidah A, B, C, D ya. Oke, baik. A-nya audien, peserta didik yang akan belajar. Kemudian B-nya behavior, diawali dengan kata kerja operasional. Kemudian C, kondisi. Yang D, degree. Jadi degree itu adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Setelah melaksanakan, biasanya memang kayak gini Bapak Ibu, kalau kondisi itu ada setelah melaksanakan, setelah berdiskusi, jadi ada kata setelah atau melalui. Nah, itu adalah kondisi. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan. Nah, menjelaskan itu kan kata kerja operasional. Oh, pasti ini behavior. Kondisi, operasi sistem, dan komponen perangkat keras secara benar degree. Jadi mau Bapak Ibu besok ternyata ada soal yang miliknya, oh saya fisika, kok ternyata soalnya ini mengenai perangkat keras, mengenai bahasa, mengenai apa. Nah, Bapak Ibu jangan jangan maksud saya nggak usah bingung. Biasanya ada soal satu dua, apalagi pendapatnya pengembangan ya, tidak ada di tryout gitu. Bapak Ibu jangan panik, yang penting konsepnya sama kalau mengenai tujuan pembelajaran. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Jadi audien adalah peserta didik yang akan belajar behavior, perilaku yang diharapkan, biasanya diawali kata kerja operasional, menyebutkan, menguraikan, menuliskan, menjelaskan, melakukan, menyimpulkan kondisi keadaan yang harus dipenuhi. Biasanya ditandai dengan kata setelah, sebelum, ya Bapak Ibu, melalui. Degree tingkat keberhasilan dalam perilaku, diperlihatkan atau melihat, gitu ya. Jadi contoh-contohnya, dengan mengamati contoh yang diberikan, kondisi siswa audien membaca teks tentang benda hidup dan tak hidup behavior dengan benar adalah degree. Nah, oke. Salah satu rumusan indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar mencermati penggunaan kalimat efektif dalam surat seruan, ulang tahun, aktivitas, kenaikan sekolah, kenaikan kelas. Nah, itu kita lihat apa Bapak Ibu. Kompetensi dasarnya adalah menggunakan kalimat efektif. Oke, indikatornya kita lihat menyimak, mengerti, menafsirkan, memahami, mengidentifikasi. Ya Bapak Ibu, kita lihatnya dikata mencermati penggunaan. Nah, kalau mencermati ini kata kerja operasionalnya C berapa begitu ya. Nah, kalau kalau oh ya ini C2 berarti cari C2-nya. Kemudian oh kalau yang soalnya itu C6 berarti kita cari ABC-nya yang C6. Kira-kira jawabannya yang mana? Iya, Bapak Ibu nggak apa-apa, Bapak Ibu salah namanya belajar. Yang khawatir itu Bapak Ibu tidak pernah belajar kemudian langsung ujian. Nah, kalau sekarang kan kita belajar, salah itu tidak masalah. Oke, kira-kira jawabannya mana Bapak Ibu? Menyimak, mengerti, menafsirkan, memahami, mengidentifikasi. Oke, sudah dijawab sama Bu Afita. Masih bingung ya? Baik. Salah satu rumusan indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar mencermati penggunaan itu adalah C4, menganalisis Bapak Ibu. Maka kita harus mencari yang menganalisis juga gitu ya. Yang menganalisis yang mana? Kita lihat A, menyimak. Menyimak itu adalah kata kerja operasional C1. Kemudian B, mengerti, ciri mengerti itu C2, memahami. Kemudian menafsirkan itu C5, itu sama dengan mengevaluasi. Yang D memahami cerita, ini memahami C2. Yang E mengidentifikasi
kalimat yang tidak efektif dan ejaan yang tidak benar. Jadi menganalisis, menelaah, menguraikan, mengidentifikasi, ya, kemudian mencermati, menentukan hubungan, memerinci itu adalah C4. Sama-sama soalnya C4, pilihannya kita cari yang C4. Begitu ya Bapak Ibu.